좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aprilia dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu kemanusiaan. Sebagai pemerintah Kabupaten X, saya akan menyikapi hal tersebut dengan cara yang pertama, melakukan koordinasi dengan pemerintah negara Konoha dan negara Suna untuk mencari solusi yang tepat. Hal ini penting dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Ini merupakan alasan yang paling logis dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah negara Konoha dan negara Suna, kita dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini tanpa merugikan siapapun. Yang kedua yaitu meningkatkan pengawasan. Meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap kendaraan bantuan yang masuk ke Kabupaten X. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah masuknya imigran dan obat-obatan terlarang. Ini merupakan alasan yang paling realistis. Dengan meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan bantuan yang masuk ke Kabupaten X, kita dapat mengurangi bahkan mencegah masuknya imigran dan obat-obatan terlarang. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik. Bantuan ini dapat berupa makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Ini merupakan alasan paling inovatif. Dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, kita dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik dengan lebih efektif dan efisien. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan pertemuan dengan pemerintah negara Konoha dan negara Suna untuk membahas masalah tersebut. Dalam pertemuan tersebut akan dibahas mengenai cara mencegah masuknya imigran dan obat-obatan terlarang tanpa mengurangi pasokan bantuan yang masuk ke Konoha. Kedua, meningkatkan jumlah petugas yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan bantuan yang masuk ke Kabupaten X. Petugas ini akan melakukan pemeriksaan terhadap identitas penumpang, barang bawaan, dan tujuan perjalanan. Yang ketiga yaitu bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik. LSM dan organisasi kemanusiaan memiliki pengalaman dan jaringan yang luas sehingga dapat membantu pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai nasionalisme. Saya akan menjual beras ke dalam negeri. Alasannya yaitu yang pertama mengenai aspek sosial. Kelangkaan beras dalam negeri merupakan masalah yang serius yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan menjual beras ke dalam negeri, saya dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan beras dan mencegah terjadinya kelaparan. Yang kedua yaitu aspek kewarganegaraan. Sebagai warga negara Indonesia, saya memiliki kewajiban untuk membantu sesama dengan menjual beras ke dalam negeri. Dengan menjual beras ke dalam negeri, saya dapat memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara. Baik, mengenai solusi, ada 3 solusi yang dapat saya ambil, yaitu yang pertama, bernegosiasi dengan pemerintah. Saya akan bernegosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk beras saya. Yang kedua, yaitu saya akan menjual beras dengan harga yang lebih murah dari harga pasar, tetapi tetap memberikan keuntungan yang wajar. Ketiga yaitu saya akan menyalurkan beras secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
seperti panti asuhan, panti jompo, dan korban bencana alam. Saya menyadari bahwa dengan menjual beras ke dalam negeri, saya akan mengurangi keuntungan saya. Namun, saya percaya bahwa hal ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Mengingat pentingnya beras bagi kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, mengenai politik. Baik, sebagai anak dari politisi, saya menyadari bahwa pilihan politik saya akan menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan merupakan prediksium mahasiswa. Awalnya saya merasa dilematis untuk menentukan pilihan politik. Di satu sisi, saya ingin menghormati pilihan orang tua saya yang masing-masing mengusung calon presiden dan partai yang berbeda. Di sisi lain, saya juga ingin menggunakan politik saya secara bebas. Setelah menimbang-nimbang secara matang, saya memutuskan untuk menggunakan hak pilih saya secara bebas. Saya akan memilih calon presiden yang saya yakini paling mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia. Saya menyadari bahwa keputusan ini mungkin menimbulkan konsekuensi tertentu. Misalnya, saya bisa saja kehilangan dukungan dari orang tua atau partai politik yang diusung oleh orang tua saya. Namun, saya percaya bahwa pilihan ini adalah yang terbaik bagi saya dan bagi Indonesia. Ada 3 alasan mengapa saya memilih untuk menggunakan hak politik saya secara bebas. Yang pertama, yaitu hak politik adalah hak asasi manusia yang harus dihormati. Setiap orang berhak untuk memilih pemimpinnya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, saya adalah warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik. Sebagai warga negara, saya memiliki kewajiban untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, saya ingin menggunakan hak politik untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia. Saya menyadari bahwa pilihan politik saya akan berdampak pada suara salah satu pihak. Namun, saya yakin bahwa pilihan saya ini adalah pilihan yang tepat dan bertanggung jawab. Saya akan tetap menghormati pilihan orang tua saya meskipun kita memiliki pilihan politik yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang keempat, mengenai moderasi beragama. Sebagai pemeluk agama A yang merupakan agama dengan penganut mayoritas di daerah saya menyadari bahwa pemeluk agama B memiliki hak yang sama untuk mendirikan rumah ibadah di daerah tersebut. Saya juga menyadari bahwa rumah ibadah membutuhkan lahan parkir yang memadai. Oleh karena itu, saya akan bersikap terbuka dan menerima rencana pemeluk agama B untuk membeli tanah kosong di depan rumah saya untuk dijadikan lahan parkir. Alasan saya mengapa saya bersikap demikian yaitu yang pertama, saya menghormati hak pemeluk agama B untuk mendirikan rumah ibadah. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Yang kedua, saya ingin menjaga kerukunan antar umat beragama di daerah saya. Pembangunan rumah ibadah agama B akan menunjukkan bahwa masyarakat di daerah saya hidup rukun dan toleran. Yang ketiga, saya ingin membantu pemeluk agama B untuk mendapatkan lahan parkir yang memadai. Rumah ibadah membutuhkan lahan parkir yang memadai untuk menampung kendaraan umat yang beribadah. Tentu saja, saya akan tetap menjaga hak saya sebagai pemilik tanah kosong tersebut. Saya akan meminta pemeluk agama B untuk membayar harga tanah yang sesuai dengan nilai pasar. Saya juga meminta mereka untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar lahan parkir. Saya percaya bahwa sikap terbuka dan menerima akan membantu menjaga kerukunan antar umat beragama di daerah saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.